Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Walaupun kita masih pembelajaran jarak jauh ya, semoga kalian bisa memahami pelajaran yang diberikan oleh Bu Ratna. Nah, kali ini kita akan belajar tentang teks editorial. Sebelumnya kalian persiapkan catatan kalian, buku, pensil, kemudian ballpoint yang akan kalian gunakan untuk mencatat. Mungkin ada materi yang penting dari Ibu untuk kalian catat. Nah, sebelumnya nanti kalian mengisi absen di link Google Classroom atau di WA Group yang Bu Ratna berikan nanti. Ya. Nah, untuk kompetensi dasar 3.5, mengidentifikasi informasi, pendapat, alternatif, solusi, dan simpulan terhadap suatu isu dalam teks editorial. 4.5, menyeleksi ragam informasi sebagai bahan teks editorial baik secara lisan maupun tulis. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini yang pertama adalah setelah mengamati contoh teks editorial, siswa dapat mengidentifikasi isi teks editorial dengan tepat. Yang kedua, setelah kegiatan belajar mengajar, siswa dapat mengidentifikasi pendapat dalam sebuah teks editorial dengan benar. Ketiga, setelah membaca handout, siswa dapat mengidentifikasi ragam informasi dalam teks editorial dengan benar. 4. Setelah berdiskusi, siswa dapat menyimpulkan informasi dalam teks editorial dengan tepat. Yang kelima, setelah bertukar pikiran dengan teman sebangku, siswa dapat mengemukakan pendapat, alternatif, solusi, dan simpulan informasi, informasi penting, dan ragam informasi sebagai bahan teks editorial dengan benar. Yang keenam, setelah berdiskusi, siswa dapat mempresentasikan, menanggapi, dan merevisi informasi berupa pendapat, alternatif solusi, dan simpulan. Informasi-informasi penting dan ragam informasi sebagai bahan teks dengan benar. Nah, sekarang untuk mendeskripsikan informasi dalam teks editorial. Nah, langkah pertama bagaimana yang harus kita tempuh? Ada yang tahu? Ada yang ingin coba menjawab? Silahkan. Yang pertama yaitu dengan mengidentifikasi informasi dalam teks editorial. Yang akan kita bahas nanti ada pengertian teks editorial, ciri-ciri dari teks editorial, kemudian sifat teks editorial, jenis-jenis teks editorial, dan fakta dan opini dalam teks editorial. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya, apa itu teks editorial? Nah, ya teks editorial itu sama dengan tajuk rencana, yaitu ya, artikel dalam surat kabar atau majalah yang mengungkapkan pendirian editor atau pemimpin surat kabar. Ya, tersebut mengenai beberapa masalah yang sedang hangat diperbincangkan. Nah, ciri-ciri dari teks editorial pers papan atas dan ciri-ciri teks editorial pers papan menengah ke bawah. Nah, untuk yang papan atas, yang pertama hati-hati, yang kedua normatif, ketiga cenderung konservatif, yang keempat menghindari pendekatan kritis yang tajam, yang kelima pertimbangan aspek politis lebih besar dari aspek sosiologis. Kemudian kalau ciri-ciri teks editorial pers papan menengah ke bawah, ya, yang pertama lebih berani, yang kedua atraktif, yang ketiga progresif, keempat memilih pendekatan kritis yang bersifat tajam, dan yang kelima lebih memilih pendekatan sosiologis daripada pendekatan politis. Nah, untuk sifat-sifat teks editorial, ya, yang pertama adalah krusial. Apa itu krusial? Krusial itu yaitu adalah penting, ya, atau gawat. Yang kedua adalah menyikapi isu yang mutakhir, yang lebih banyak diperbincangkan, yang baru saja terjadi, aktual. Kemudian memiliki karakter, dan yang keempat adalah terkait dengan kebijakan media yang bersangkutan. Nah, selanjutnya untuk mengenai jenis-jenis dari teks editorial itu ada 3. Yang pertama kita bahas interpretatif editorial. Nah, interpretatif atau interpretasi yang artinya adalah kesan atau pendapat, pandangan berhubungan dengan adanya tafsiran. Nah, yang kedua kontroversial editorial, bersifat menimbulkan perdebatan, kontroversi atau debat. Yang ketiga explanatory editorial, yaitu membeberkan atau menjelaskan mengenai suatu masalah.
Nah, untuk mendeskripsikan, menganalisis isinya, mengetahui isi informasi dari teks editorial, kita bisa mencari fakta dan opini dalam teks editorial. Nah, kita harus mengetahui apa itu fakta dan opini. Perbedaannya apa? Kalau fakta, yaitu perihal keadaan atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Kemudian kalau opini, yaitu pendapat atau tanggapan redaksi yang digunakan untuk menguatkan pandangan atau sikapnya tentang suatu peristiwa dan masalah yang dibahas. Nah, untuk menyeleksi ragam informasi dalam teks editorial, biasanya ragam informasinya itu berupa apa? Ada yang berupa dari bidang politik, bidang hukum, kemudian sosial budaya. Langkah-langkah yang harus kita tempuh bagaimana? Yang pertama, menyiapkan teks editorial yang akan dibaca. Jadi kalian bisa mencari teks editorial di media massa, di majalah, surat kabar, atau boleh dari internet. Setelah itu, kalian menemukan teks editorial, kalian beri tanda bagian-bagian yang penting, yang kalian anggap penting, kalian beri tanda. Boleh di garis bawah, boleh di stabilo. Nah, yang penting adalah untuk memudahkan kita dalam menyeleksi ragam. Selanjutnya adalah membaca teks secara keseluruhan, 1 atau 2 kali, untuk mendapatkan pemahaman. Kalau misalnya kita membaca 1 kali sudah bisa paham isinya, ya sudah. Kalau belum, mungkin kita bisa mengulanginya sampai 2 kali. Selanjutnya, dengan mencatat ide pokok setiap paragraf. Ya, jadi kita mencari pokok paragraf. Yang terakhir adalah membaca ulang teks untuk mengkaji simpulan sementara yang dibuat. Nah, dari sini sebelum Bu Ratna lanjutkan, ada yang bertanya? Sementara belum ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan kalian kemukakan di WA Group atau nanti di Google Classroom. Bu Ratna buka untuk pertanyaan dan akan Bu Ratna jawab ya semampunya ya. Nah, dari kegiatan belajar mengajar hari ini, apa yang dapat kalian simpulkan hari ini? Yang pertama, yang pertama sebelum ciri ya, yaitu pengertian dari teks editorial. Apa itu? Sama dengan apa tadi teks editorial? Iya, betul. Teks editorial sama dengan tajuk rencana, yaitu pendapat dari redaksi, pimpinan redaksi, pimpinan surat kabar yang ya, itu tentang apa? Tentang masalah yang sedang hangat diperbincangkan. Nah, kalau begitu ciri-ciri dari teks editorial apa? Iya, yang pertama berisi opini redaksi. Yang kedua berisi ulasan masalah. Ya, yang ketiga berskala nasional. Yang keempat tertuang pikiran subjektif redaksi. Ya, betul. 100 untuk kalian. Nah, sekarang tugas kalian untuk pertemuan selanjutnya. Jadi kalian bisa mengerjakan di rumah, walaupun di rumah ya kalian berkelompoklah dengan teman kalian maksimal 4 orang. Jangan berkerumun banyak-banyak ya. Ingat, masih dalam pandemi. Kemudian carilah suatu teks editorial, boleh di media massa ataupun internet. Kemudian kalian buat simpulan dari permasalahan yang sedang dibicarakan. Nah, kemudian kalian sampaikan pendapat kalian mengenai isi dari teks tersebut. Nah, sudah jelas? Kalau sudah jelas, Bu Ratna akhiri. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.